PMI itu harus menjadi satelit dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU, jumpa lagi bersama saya Resi Maulida dalam program yang sangat spesial dalam Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Serambi, Nusantara. Dan tentu kali ini kita sudah kehadiran kader terbaiknya PMII yang mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PPPMI, sahabat Rama Azizul Hakim. Apa kabar Kak Rama? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Dari mana nih perjalanan sebelumnya? Apa sudah tiba di Jakarta atau memang sebelumnya sudah terjun ke daerah? Oke, kebetulan sebelum mencalonkan diri itu saya pulang dulu ke daerah untuk meminta restu secara langsung dari kader-kader, senior-senior, para mentor di daerah. Oke. Sebelumnya kalau hari ini stay di Jakarta. Oke. Jadi pemirsa TVNU, Kak Rama ini memang asal cabangnya dari Kota Bengkulu dan sekarang menjabat sebagai bendahara PBPMI, gitu ya Kak ya? Ya, betul. Kemudian riwayat kaderisasi juga aktif dari tingkat rayon ya. Kemudian hari ini di PBPMI. Kalau kita lihat juga beliau ini lulusan sarjana akuntansi S1-nya di Universitas Bengkulu dan juga sudah menyelesaikan ilmu akuntansi juga ya Kak ya? S2-nya di Universitas Mercusuar Buana. Luar biasa sekali nih ya, mahasiswa akuntansi. Emang nggak pusing gitu Kak? Hobi sih ya. Hobi gitu-gitu, iya, hobi ya? Hobi, hobi matematis. Oke. Hitung-hitungan itu kan pasti ya, ilmu pasti ilmu ya, pasti. yang nggak bisa pakai feeling ataupun pakai naluri. Betul. Gitu ya. Pengalaman menarik saat kakak menggeluti ilmu akuntansi itu dalam kehidupan apa Kak? Dalam kehidupan ya? Iya. Yang pertama, hobi dalam bidang matematis itu saya dapat ketika dari zaman madrasah ya. Madrasah, karena saya ikut private matematika, terus hobi hitung-menghitung hingga pasca sekolah menengah atas itu ya ada kecenderungan untuk mengambil jurusan itu sesuai hobi lah, sesuai hobi. Makanya ambilnya akuntansi. Luar biasa. Kemudian pengalaman-pengalaman menarik di dunia akuntansi, ternyata akuntansi itu tidak hanya hitung-hitungan di atas kertas. Tapi dalam penerapan kehidupan sehari-hari juga kita terapkan. Dalam bidang politik pun kita mengenal namanya politik anggaran dan hal-hal lainnya. Pengambilan keputusan itu pun berdasarkan dari hasil catatan akuntan. Gitu. Jadi rujukan awal dari Anda ya Pak? Oke, Kak Rama, tentu terima kasih dulu nih saya karena Kak Rama sudah hadir di Serambi Nusantara spesial ngomongin kongres gitu ya. Kalau ngomongin kesiapan menuju kongres sudah berapa persen kesiapannya Kak? Yang pertama saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat TVNU, terus PBNU juga sudah memfasilitasi dan mengundang kita secara resmi untuk menyampaikan apa yang ingin atau gambaran yang kita laksanakan ke depan. Untuk kesiapan sendiri hari ini ya insya Allah ya, kalau tadi kita bicara hitungan matematis, seandainya persentase itu 1-100 ya kita di angka maksimal 100 ya? Berarti siap banget nih ya? Ya harus siap. Oh luar biasa sekali. Oke, aku mau minta tanggapan nih dari Kak Rama mengenai hasil keputusan Muktamar kemarin ya, Kak, 2021 di Lampung, Muktamar NU ke-34. Di sana NU sudah menetapkan status dari PMII sebagai Badan Otonomi Nahdlatul Ulama. Bagaimana tanggapan Kak Rama sendiri, Kak? Oke, ini menjadi argumentasi yang terus-menerus lahir ya. Betul. Dan setiap kongres dan makin kencang menjelang kongres itu arusnya makin kencang. Yang pertama yang kita sepakati bahwa PMI itu lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Itu kita semua bersepakat bahwa NU itu adalah orang tuanya PMII. Dan PMII sebagai anak yang terlanjur dewasa dan sudah punya rumah tangganya sendiri, maka di deklarasi Murnajati PMII menekankan bahwa dia independen. Kemudian historikal selanjutnya
ketika Kongres ke-10 di Pondok Gede tahun 1991, gejolak pada saat itu PMI menekankan lagi bahwa PMI itu interdependensi. Artinya secara kultur PMI tidak pernah keluar dari NU. Hanya secara struktur di AD ART PMII kita menegaskan bahwa kita berdiri sendiri. Nah, untuk hasil Muktamar 34 ini jelas kita menyambut baik hasil itu, dan tentunya keputusan dari PMI itu sendiri tidak bisa diambil oleh satu orang, baik itu ketua umum maupun keputusan di bawahnya. Karena ketetapan ini dilaksanakan di Muktamar, maka di PMI juga ada forum tertinggi untuk menetapkan itu di Kongres. Bukan tidak mungkin nanti lahir deklarasi Ampera, deklarasi Palembang. Yang jelas nanti kita sampaikan kepada para pimpinan untuk kita adakan ruang khusus, kajian khusus terkait PMII, status PMI itu di Nahdlatul Ulama. Oke, kalau kakak sendiri lebih menghendaki PMI seperti apa di tubuh Nahdlatul Ulama? Kalau hari ini yang jelas dan yang perlu kita tegaskan adalah apapun yang dilakukan oleh NU secara amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahmadiyah itu harus terus berjalan di PMI. Itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kultur di PMI itu tidak terlepas dari apa yang diterapkan di NU itu sendiri. Artinya kakak tidak terlalu merisaukan bagaimana status PMI di Nahdlatul Ulama. Secara jelas PMI ya berkulturnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, kiblat dari Islamnya PMI itu ya Islamnya Nahdlatul Ulama. Oke. Terima kasih nih karena sudah menjawab jawaban pertama pertanyaan saya gitu ya. Kemudian mau membahas sedikit mengenai tubuh internalnya PMI. Di PMI itu kan ada juga jajaran Kopri ya, Kak Rama ya. Dimana kita tahu Kopri ini berstatusnya badan semi otonom. Bagaimana Kak Rama menerjemahkan status semi otonom ini, Kak? Versinya Kak Rama. Status otonom itu apa ya? Status semi otonom di semi otonom ya. Kopri itu sendiri. Ya. Artinya kan Kopri ini pengen membuka ruang diskusi mereka sendiri, pengen lebih berkembang sebagai wadah yang punya ruang sendiri di semi otonom itu sendiri. Kemudian ke depan apapun yang menjadi tujuan dari Kopri itu sendiri, kita pertanyaan balik bagaimana kesiapan Kopri itu sendiri, dan kita selaku di pengurusan PMI sangat mendukung penuh apapun yang nanti dirasa Kopri siap menjadi semi otonom kah atau lebih dari itu. Oke, itu kan polemik yang memang digulirkan oleh sahabat-sahabat seluruh Indonesia gitu ya. Bagaimana mengenai Kopri baiknya otonom ataupun masih semi otonom gitu. Tapi terjemahannya status semi otonom tuh apa gitu, Kak? Semi otonom gitu kan. Semi itu seperti apa sih versinya Kak Rama? Ya, ketika kita bicara badan otonom artinya dia bisa mengurus tubuhnya sendiri. Poinnya di situ. Ketika saat otonom? Iya, saat itu dinamakan badan otonom kan. Seperti halnya hari ini badan-badan otonomnya Nahdlatul Ulama gitu. Jadi Kopri itu sendiri, ketika kita bicara Kopri sebagai badan semi otonom artinya dia belum bisa mengurusi diri sendiri. PMI masih mengurusi Kopri gitu. Berbarengan dengan PMI dalam berbagai hal. Oke. Berjalan bersama, berjalan beriringan lah. Idealnya seperti apa sih menurut kakak status Kopri itu? Baiknya, ini versi kakak pribadi aja. Kalau bicara tentang ideal, otomatis Kopri kan punya ruang gerak sendiri. Idealnya otonom berarti, terpisah. Idealnya itu dikembalikan lagi ke Kopri itu sendiri. Kesiapan Kopri bagaimana? Ketika Kopri pengen jadi otonom, maka harus dicek dari tingkatan paling atas, pusat, terus wilayah hingga ke rayon itu siap atau tidak. Jadi ketika bicara idealnya bagaimana, ya harus ditanyakan lagi kepada kembali ke personalnya. Ya. Memang kalau ngobrol sama sarjana akuntansi itu harus yang pasti gitu, nggak bisa yang berkira-kirakan gitu ya pemirsa TVNU ya. Luar biasa sekali nih. Kak Rama ya,
ini kan tentu menuju kongres sebentar sekali ya waktunya ya kan. Kira-kira 2 bulan lagi lah kita menuju kongres. Ini juga pasti menjadi satu hambatan lah pada seluruh calon kandidat untuk bisa mengkampanyekan visi misinya kepada seluruh sahabat-sahabat Nusantara gitu ya. Nah, saya ingin mengulas nih visi misi Karama, bagaimana Karama memandang PMI ke depan, apalagi yang sesuai dengan visi-visi Nahdlatul Ulama. Kebetulan hari ini Ketua Umum PBNU memiliki visi yang besar Karama, besar sekali, yaitu merawat jagat, membangun peradaban. Nah, nanti saat kakak terpilih sebagai Ketua Umum PMI, bagaimana kakak menarasikan visi besarnya Ketum PBNU ini dalam gerakan organisasi PMI ke depannya? Jadi tentunya visi besar dari PBNU hari ini kita sambut baik ya. Rasanya itu visi misi hari ini bukan hanya berlaku untuk PBNU dari tingkatan pusat hingga tingkatan bawah. Bukan hanya berlaku untuk PMI yang tadi disampaikan bahwa kulturnya itu sama dengan Nahdlatul Ulama. Nah, visi ini harus kita dukung dan menjadi manfaat bagi seluruh umat untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Memang grand design yang akan kakak bawa ke PMI ke depan itu seperti apa? Jadi menyambut PMI ke depan itu kita membawa visi besar, yaitu PMI maju mewujudkan Indonesia Emas. PMI maju mewujudkan Indonesia Emas. Apa sih kemajuan yang dicita-citakan oleh Karama? Jadi hari ini ya harus kita sadari di 64 tahun ya PMI sudah tumbuh menjadi organisasi yang dewasa yang bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi PMI maju yang dimaksud adalah bahwa ketika pemuda itu berpikir upgrade ke depan, bahwa hari ini kita harus bercita-cita berpikir satu langkah di depan orang-orang yang berpikir maju. Jadi sebelum orang berpikir A, kita sudah berpikir B. Kemudian kenapa selanjutnya saya narasikan bahwa ketika PMI maju maka bisa mewujudkan Indonesia Emas? Karena balik lagi PMI itu adalah generasi yang akan memimpin Indonesia ketika 100 tahun kemerdekaan. Tuh. Jadi visi besar ini yang ingin kita bawa, rekonstruksi di tubuh PMI, bagaimana seluruh kader dari seluruh tingkatan itu siap untuk menyambut 100 tahun Indonesia itu. Dengan cara kita implementasikan dari visi tadi, kita wujudkan dalam visi misi dan program-program yang akan kita bawa nanti ke depan. Luar biasa nih. Tapi kan kalau kita lihat Karama, tantangan hari ini ya, tantangan internasional ini sangat kompleks. Nah, begitupun Ketum PBNU memandang situasi internasional hal ini, karena cita beliau itu membangun peradaban, bukan hanya skala domestik, tapi juga secara internasional gitu ya, secara meluas. Nah, melihat berbagai tantangan yang kompleks ini, kemudian PMI itu kan secara target ya, pemasanya ini kan di tingkat mahasiswa. Iya, betul. Di sana ada kaum milenial, generasi Z gitu, yang juga mereka kompleks juga ternyata ya Karama ya. Digital native, kemudian kritis, nggak mau diatur secara berlebihan gitu ya, berpikir bebas, independen. Nah, kompleks sekali lah karakter mereka ini. Bagaimana strategi Karama sendiri untuk memperkuatkan pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan mereka? Jadi market PMI ini kampus. Betul. Karena bicara PMI kita bicara tentang mahasiswa ya. Kemudian bicara tentang keislaman dan keindonesiaan. Dan gerakan ya? Gerakan pasti. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di kampus-kampus. Clear di situ bahwa PMI harus mengisi ruang-ruang itu. Mulai dari akademik di kampus, kemudian masjid-masjid internal kampus, dengan cara apa? Dengan cara masuk ke kampus. Ketika PMI-nya tidak bisa masuk ke kampus, maka kader-kader PMI harus aktif di seluruh tingkatan di kampus. Maka ketika orang melihat ada mahasiswa berprestasi, oh dia orang PMI. Ketika orang melihat
siapa yang khutbah Jumat saja, oh dia orang PMII. Artinya orang akan melirik, oh PMI itu apa? Bakal timbul pertanyaan, mengapa dia ber-PMI, mengapa harus ber-PMII? Nah, orang semakin penasaran, semakin mencari tahu. Nah, ketika timbul rasa penasaran, oh ternyata PMI gini, oh ternyata saya suka dengan PMI. Mulai timbul rasa sayang, rasa cinta, dan mereka akan ber-PMI. Oke, artinya memang kader-kader PMI harus berprestasi terlebih dahulu secara akademik. Salah satunya secara akademik. Prestasi minat bakat juga perlu. Misal, orang yang kuliah itu tidak hanya prestasinya di bidang akademik. Ada jurusan penjas mungkin, yang minatnya ada sepak bola, ada voli. Nah, ketika ada kader-kader yang mengisi ruang minat itu, maka circle di minat bakat itu akan melirik, oh PMI juga. Berarti ini orang-orang yang berhimpun di PMI tidak boleh meninggalkan keseruan-keseruan di kampus ya, keterlibatan secara di internal kampus itu sendiri. Internal kampus harus diikuti gitu ya. Nah, ini kan juga salah satu fenomena yang terjadi di daerah-daerah nih, Kak Rama ya, di mana yang ber-PMI fokus PMI eksternal sebagai statusnya eksternal kampus, akhirnya fokus pada pengadvokasian di masyarakat sehingga meninggalkan kewajibannya di kampus. Ini juga yang perlu diurai gitu kira-kira ya, buat Kak Rama. Ini menarik sekali Kak Rama. Kemudian kalau kita lihat lagi di tengah kompleksitas ini ya, PMI itu kan banyak hari ini jargon-jargon yang saya dengar di sosial media, back to kampus, kembali ke kampus. Kakak juga tadi, ini kita mahasiswa jadi harus ke kampus, kembali ke kampus. Memang sebetulnya ke PMI itu berjalan ke arah mana? Sebenarnya PMI tidak pernah keluar kampus. Tapi PMI tetap berada di dalam kampus, cuman eksistensinya mungkin. Secara eksistensi secara berarti eksistensi, hari ini Gen Z itu khusus di kampus-kampus umum contohnya ya, karena saya juga lahir di kampus umum. Ketika saya mencari PMI di mana di kampus umum itu agak kesulitan. Ya, di fakultas-fakultas tertentu bahkan belum ada nih anak-anak PMI, atau belum ada PMI secara struktural. Mungkin ada kadar-kadar PMI yang di fakultas tersebut, tapi tidak ada struktur rayon di situ, misal di kampus umum. Kalau di kampus agama, sepertinya ketika mereka PBAK pun atau aspek udah dikenalkan tuh PMI. Tapi di kampus umum kan enggak. Kenapa? Oh ternyata kadar-kadar PMI belum mengisi ruang itu. Jadi ketika kepanitiaan ospek nih di kampus-kampus, nggak ada kader PMI di situ. Jadinya ya mereka tidak membawa KPMI-an di situ. Nah, ketika ruang-ruang ini diisi, misal ketua BEM itu anak PMI, ketua panitia ospek anak PMI, mereka akan berpikir bagaimana mengenalkan PMI secara intens di internal kampus. Kan kakak dari kampus umum berarti ya? Menemukan PMI saat itu bagaimana? Kisah menemukan PMI di kampus umum. Kisah menemukan PMI di kampus umum. Kebetulan saya lahir itu di keluarga PMII. Jadi mengenal PMII mulai dari kandungan. Jadi memang ayah? Memang ayah kebetulan dulu ketua cabang PMII Kota Bengkulu. Ya, ketika itu ketua umumnya Ali Maskur Musa. Kemudian ibu juga itu sekretaris Kopri, satu tingkat setelah kepengurusan bapak. Jadi udah mengenal PMII. Ketika sekolah pun kader-kader senior-senior itu main ke rumah, ngobrol sama orang tua. Jadi sudah tahu PMI sebelumnya. Kemudian juga di kampus-kampus umum juga anak-anak PMI ini rata-rata mengenal PMI karena tradisi. Orang-orang yang orang tuanya NU, maka mereka mengenal PMI. Nah, terlepas itu, kader-kader PMI itu diminta untuk menarik teman-temannya di kampus. Nah, jadi jaringan PMI di kampus-kampus umum gitu kulturnya. Jadi yang pertama dari irisan keluarga, kemudian pertemanan. Berarti memang secara di luar itu susah ya penjaringannya ya? Nah, konsepnya yang nanti harus kita benahi. Konsepnya biasanya kakak melakukan apa kalau di Bengkulu tuh? Ya, kalau di Bengkulu, strategi apa biasanya? Strategi yang untuk pengembangan PMI di kampus umum ya. Jadi ya tadi kita mengisi ruang-ruang internal kampus tadi. Jadi bagaimana anak PMI ini kita dudukin nih di komisariat misalnya. Sahabat,
di Fakultas Sahabat selain ber-PMI, Sahabat kegiatannya apa? Oh, ternyata dia kegiatannya jadi asisten dosen misal. Kemudian aktif di himpunan atau di BEM. Nah, artinya sekarang Sahabat mengisi ruang-ruang itu. Kemudian ketika kader kita secara kuantitas dan secara kualitas sudah mumpuni, maka kita bentuk ruang sendiri. Bisa kita aktif di unit kegiatan mahasiswa di kampus itu. Cuman hari ini ya belum banyak kampus yang sampai ke situ. Oke, artinya memang menunjukkan eksistensinya di kampus terlebih dahulu ya, dari kader-kader PMI yang sudah ada, yang sudah terjaring gitu ya, untuk melirik mahasiswa yang lain. Oke, ini menarik nih. Tapi sebelum itu saya persilakan terlebih dahulu nih tamu kita untuk bisa menikmati hidangan yang sudah kami sediakan. Nah, silakan Kak Rama, boleh ini dicicipi dulu semilannya, bawa minumannya maksudnya. Silakan Kak Rama. Oke. Boleh diminum dulu. Apa puasa? Oke, Kak Rama, berarti keseharian di Bekasi? Keseharian atau di Jakarta? Banyak kan di Jakarta ya, dari Senin sampai Jumat kebanyakan di Jakarta, tapi weekend balik ke Bekasi. Oke, jadi memang tadi saya sudah ngobrol tipis-tipis ya pemirsa TVNU ya, jadi Kak Rama itu memang berproses lahir di Bengkulu, tapi memang aktivitas hari ini di Jakarta dan tinggal orang tua juga ada di Bekasi gitu ya. Jadi beberapa kali di Bekasi juga saya baru tahu. Oke, Kak Rama, kita ngomongin lagi nih isu-isu terkini mengenai mungkin situasi politik hari ini ya Kak Rama ya. Kan hari ini fokusnya dari PBNU itu skalanya udah internasional global gitu ya. Kemudian tantangan global juga sangat dinamis, kompetitif gitu ya. Nah, bagaimana Kakak membaca situasi internasional hari ini dan situasi domestik hari ini, apalagi sisa-sisa kontestasi pemilu nanti pilkada gitu kan? Gimana Kakak membuat strateginya dan membaca hal ini? Oke, jadi PMI itu harus bisa bukan hanya mewarnai, tapi kita harus bisa menjadi garda terdepan dari skala nasional maupun internasional. Nah, target ini kita bingkai bahwa PMI itu harus yang pertama dia berdaya saing global. Jadi PMI itu harus bisa mampu bersaing bukan hanya di jajaran keindonesiaan, tapi skala nasional, internasional ya di dunia. Dengan apa? Ya dengan kita aktifkan kembali pengurus cabang internasional di beberapa negara yang kemarin sempat ada. Kita pernah ada PCI di Jerman, terus di Tiongkok, kemudian ada di Malaysia. Pengurus cabang istimewa ya? Pengurus cabang internasional. Oh internasional, ya maaf. Oke. Nah itu yang akan kita aktifkan kembali, aktivasi kembali bahwa nilai-nilai ke PMI ya nilai-nilai aswaja ketika mereka kuliah atau berbasis di luar negeri tetap tumbuh. Kemudian selain menyiapkan PMI yang berdaya saing global, kita juga menyiapkan bahwa PMI itu harus menjadi international space station. Oke. Jadi PMI itu harus menjadi satelit dunia. Nah itu bagaimana itu? Nah, jadi perwujudan PMI sebagai satelit dunia ke depan, jadi orang-orang akan memandang PMI adalah salah satu generasi penerus pemuda dan mengisi ruang-ruang kosong itu ya harus anak PMI, baik dalam sisi ekonomi, sisi politik, kebudayaan dan lain sebagainya. Oke, ini aku juga baca ya di profilnya Kak Rama Por, Ketua PPPMI. Visinya PMI maju mewujudkan Indonesia emas. Ya, ini kan juga masuk ya, mewujudkan Indonesia emas. Tentu Indonesia harus menang, harus memenangkan pertarungan politik dari skala internasional. Tadi salah satunya Kakak pengen membuat PMI apa namanya tadi space station. Oke, jadi satelitnya dunia lah ya. Menggambarkan itu ya kan. Bagaimana melihat potensi kader-kader kita di seluruh wilayah di Indonesia, di seluruh daerah Indonesia, menjadikan mereka sebagai satelitnya dunia? Ya, jadi kita punya beberapa juga program unggulan untuk mewujudkan itu ya. Jadi salah satunya itu
itu PMI Scholarship. Nah, PMI Scholarship ini kita harus menggiring, membersamai sahabat-sahabat itu dari mulai persiapan pra kuliah, ketika kuliah hingga pasca kuliah. Oh, kalau gitu berarti penjaringnya sejak sekolah menengah ke atas ya? Sejak menengah ke atas bisa, karena kita mengisi ruang-ruang kampus tadi kan. Nah, kemudian juga untuk selanjutnya juga kita menyiapkan wadah nih. Nanti gongnya kita punya program unggulan itu Pekan Ilmiah Pergerakan. Nah, ini menjadi gong bahwa PMI itu ada loh di ruang-ruang ilmiah ini. Bukan hanya bicara PMI tentang politik, PMI tentang advokasi di kedaerahan, tapi kita juga menciptakan ruang-ruang akademik. Contoh kayak Kementerian Kebudayaan itu, dia ada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, atau biasa disebut PIMNAS ya. Karena juga dulu sempat aktif di unit kegiatan mahasiswa, pengembangan, penelitian, dan penalaran di kampus. Jadi sempat mengepalai community development, jadi sedikit banyak bergerak di bidang itu. Akhirnya tertarik juga untuk mengimplementasikan di PMI gitu ya? Oh iya, PMI sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk melaksanakan itu. Tinggal lagi gimana cara geraknya, nanti kita siapkan dengan berbagai elemen juga. Kita nyiapkan bahwa ada nih nanti Pekan Ilmiah Pergerakan yang mengisi anak-anak PMI ini. Jadi mereka bawa produk mereka masing-masing. Ada yang punya karya tulis, dia mau dibawa karya tulis. Ada yang punya produk dari segi makanan atau minuman monggo dibawa, tapi yang emang mungkin bisa di bidang kesehatan, ini produk kopi sehat misalnya, atau produk cemilan sehat, atau mungkin yang kompeten di bidang teknik bisa buat robot. Jadi potensi-potensi anak-anak PMI ini harus kita gali lagi. Jadi nanti mahasiswa itu bukan hanya tertarik, oh saya pengen ikut PIMNAS, tapi juga saya pengen tertarik ikut Pekan Ilmiah Pergerakan. Gimana caranya? Ya ber-PMI dulu. Ini kan secara background kakak kan jurusannya akuntansi ya? Akuntansi, berarti pasti penuh dengan perhitungan. Kakak sudah memperhitungkan ini, pasti untuk dipersiapkan? Ya, kita sudah menghitung bahwa ini sangat bisa untuk dilaksanakan. Oke, ini menarik sekali nih ya. Kalau boleh tahu nih Kak, spill, kakak maju menjadi kandidat ketua umum PPMI, keinginan sendiri Kak, atau didorong orang tua Kak, atau didorong senior nih Kak? Keputusan maju itu merupakan hasil musyawarah seluruh alam. Seluruh alam. Iya, jadi tirakat dulu ya. Menyerap udara alam. Punya keinginan juga dari diri sendiri, terus kemudian juga ada dukungan dari berbagai pihak, mulai dari para senior, para mentor, terus orang tua, para guru, yai, terus ulama juga. Ya kita bersepakat bahwa ya insya Allah kita yakin untuk memberikan yang terbaik, berkontribusi untuk rumah pergerakan kita. PMI Maju mewujudkan Indonesia Emas. PMI Maju mewujudkan Indonesia. Keren. Di NU itu ada konsep Nahdlatul Tujar ya, teman-teman Karama gitu. Ini terkenal sekali di seluruh wilayah. Bahkan seluruh teman-teman juga mengenali konsep Nahdlatul Tujar sebagai salah satu proses kemandirian organisasi. Nah, bacaan kakak sendiri mengenai konsep Nahdlatul Tujar di kepemimpinan kakak, strateginya seperti apa Kak? Nah ini menarik. Mengimplementasikan lah gitu ya kira-kira. Ini menarik bahwa kemandirian ekonomi ya di kebangkitan ekonomi di PMI itu sendiri, bahwa kita harus juga mengisi ruang-ruang itu dengan menciptakan entrepreneur muda dari PMI. Makanya dalam program unggulan juga kita menyiapkan PMI Planner. Nah, jadi kita harus menciptakan ruang-ruang itu. Kalau seandainya nanti calon pengusaha dari PMI secara kader-kader ini membutuhkan ruang khusus, ya kita siapkan ruang-ruang pelatihan, kerjasama dengan pihak terkait, atau bukan tidak mungkin bahwa kita juga akan mengadakan lembaga pelatihan sendiri untuk mempersiapkan kader-kader planner ini. Nah, tujuannya apa?
kemandirian ekonomi secara organisasi. Karena semakin banyak kader-kader yang mandiri secara ekonomi, maka akan menunjang kinerja organisasi juga. Oke, artinya kakak lebih sepakat kader ini berpenghasilan, kemudian berproses di organisasi, ya, atau yang sudah fokus di organisasi tapi tidak memikirkan penghasilan pribadi. Kakak lebih sepakat yang mana nih? Ya, dua fenomena yang terjadi. Jadi ada dialektika di ruang-ruang kopi itu bahwa logika tanpa logistik itu nggak jalan. Nah, jadi dua hal ini harus terpenuhi, bahwa ketika kita bicara tentang politik dan harus mandiri secara politik, maka dapur harus aman dulu. Nah, dapur personal atau organisasi? Dapur baik personal maupun organisasi. Ketika dapur itu aman, maka akan muncul kader-kader yang militan, yang ideal. Jangan sampai nanti ketika kondisi perut tidak memungkinkan, maka buah pikirnya pun juga nilai moralnya kurang. Jadi akan muncul kader-kader yang pragmatis tadi. Ya, kita tidak menyalahkan bahwa pragmatis itu tok tidak boleh, tapi pragmatisnya seperti apa gitu. Ini jawaban juga untuk teman-teman semuanya ya. Jawaban apakah saya jadi pengurus cabang, saya jadi pengurus komisariat, aduh kayaknya saya nggak kerja dulu deh, fokus ngurus komisariat, ya nggak juga gitu, kira-kira gitu ya Kak Rama ya. Oke, terakhir Kak Rama, apa kira-kira yang mau disampaikan kepada calon-calon pemilih Kak Rama di seluruh daerah di Indonesia? Silakan Kak Rama. Oke, jadi salam hangat, salam cinta dari saya kepada seluruh kader PMI se-Indonesia, bahkan PMI se-dunia. Karena mungkin kita masih ada kader-kader, walaupun secara struktural PMI cabang istimewa juga agak kurang berkembang. Nanti ke depan ini menjadi PR kita bersama, bahwa untuk kader-kader di internasional juga kemudian bisa definitif seperti yang ada di Indonesia pada hari ini. Kurang lebih PMI hari ini ada sekitar 29 pengurus koordinator cabang, kemudian ada 257 cabang yang definitif, dan ada juga puluhan itu cabang-cabang persiapan yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Jadi kepada sahabat-sahabat, ketua cabang, ketua koordinator cabang yang memiliki hak suara nanti di Kongres. Jadi hak suara ini dimiliki oleh sahabat-sahabat ketua itu dari hasil musyawarah, dari buah pikir seluruh kader se-Indonesia. Jadi alangkah baiknya ketika menuju ke arena Kongres, sahabat-sahabat ini membuka ruang diskusi, membuka ruang musyawarah kepada seluruh kader di daerahnya. Misal ada satu cabang membuka ruang khusus nih, seluruh kader di cabang kita buka ruang bersama gimana keputusan cabang untuk mendukung siapapun calon ketua umum yang menurut cabang itu pantas menahkodai dan memimpin PBPMI ke depan. Jadi semoga sahabat-sahabat seluruh koordinator cabang, pengurus cabang, komisariat dan rayon bisa memilih pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Luar biasa sekali. Dan semoga kita bisa berjalan bersama, berjalan beriringan, bergandengan tangan untuk mewujudkan PMI maju, wujudkan Indonesia emas. Oke, luar biasa sekali Kak Rama. Bantu tangan dulu tim lari kita. Kak Rama, sekali lagi terima kasih sudah mau berbincang-bincang di Serambi Nusantara. Semoga ini juga membantu sahabat-sahabat pergerakan semuanya mengenal siapa Kak Rama, membawa apa untuk perubahan di PMI sendiri gitu ya. Tentu di akhir ini saya ucapkan selamat berkontestasi di Kongres. Semoga hasil maksud Kak Rama. Dan pemirsa, saya Resi Maulida dan calon Ketua Umum PPMI, sahabat Rama Azizul Hakim. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.